Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zara Al-Fazria dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang interaksi sosial untuk memenuhi tugas 2. Interaksi sosial. Pengertian. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Menurut menurut Gilin, interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Menurut Bonner, interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan orang lain. Menurut Walginto berpendapat bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Interaksi sosial juga berpengaruh terhadap kelompok dengan kelompok lain yang saling berhubungan. Menurut Sujono Sukanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem pada hubungan sosial. Menurut Handayani dan Murdiatmo dan Handayani menjelaskan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Pada struktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. 2. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan diperkirakan oleh para pengamat. Syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Adanya kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti melalui media informasi, seperti radio, telepon, bahkan surat elektronik, termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi 2. 1. Kontak sosial bersifat primer. Kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. 2. Kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan di media sosial. Syarat terjadinya interaksi ada juga komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya dapat disebut sebagai komunikasi interpersonal yang memiliki banyak teori di dalamnya. Jenis interaksi sosial. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. 2. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada saat ini pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri dari 3 orang yang dimana akan memberikan informasi entah itu promosi, bahkan seminar. Selain itu, biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja yang kemudian informasi yang disampaikan akan didengarkan oleh orang banyak atau kelompok. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menjadi pro dan kontra, harus lebih berhati-hati, karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lain. Bentuk interaksi sosial.
1. Interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan akan bekerja sama dan menciptakan suatu antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun, interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama, suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. 2. Akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan supaya mengatasi ketegangan antara pihak yang bertentangan dibutuhkanlah akomodasi. 3. Toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini, seperti saling tolong-menolong antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras, maupun antar golongan. 4. Ada alkulturasi. Alkulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas atau hal yang berkaitan dengan unsur lama. 5. Ada asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya untuk lalu membentuk kebudayaan baru dan menerapkan dalam keseharian. Bentuk interaksi sosial, ada juga interaksi sosial disosiatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya disosiatif akan mengarah ke hal negatif seperti 1. Persaingan atau kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersifat ragu, tidak pasti, menyangkal, bahkan menolak dengan tidak mengungkapkan secara terbuka. 3. Pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang bersifat terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adalah perbedaan argumentasi yang membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan untuk saling menyerang bahkan melukai seseorang bahkan kelompok. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. 2. Sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan cara apa yang disugestikan terkadang tanpa berpikir rasional. 3. Simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap antara tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. 4. Identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seorang dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru, seperti idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. 5. Empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Kesimpulan. Interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial, baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk terselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial yang baik adalah kunci saling membantu dan menghargai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.